Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardianto, NIM 193104200039 dari kelas PJKRF angkatan 2019, Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sistem endokrin pada manusia. Yang pertama itu, sistem endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam daerah yang beredar dalam jaringan dan mensekresikan zat yang disebut hormon. Fungsi kelenjar endokrin yang pertama yaitu menghasilkan hormon yang dialirkan ke daerah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. Yang kedua yaitu mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh, dan yang keempat merangsang pertumbuhan jaringan, dan yang kelima itu mengatur metabolisme. Dalam kelenjar sistem endokrin terdapat 10 kelenjar. Yang pertama itu hipotalamus, pineal, hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, adrenal, pankreas, ovarium, dan testis. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu kelenjar hipotalamus, bagian otak, yaitu memelihara homeostatis atau regulasi internal environment, misalnya nadi, temperatur, water balance, dan sekres kelenjar pituitari. Dan fungsi kelenjar pineal adalah untuk mengeluarkan hormon melatonin yang mengirimkan sinyal ke berbagai organ tubuh tentang kondisi pencahayaan lingkungan. Dan fungsi kelenjar hipofisis yang pertama yaitu anterior hipofisis, melepaskan hormon growth hormone atau GH, mengontrol pertumbuhan tulang. Thyroid stimulating hormone atau TSH, merangsang pembukaan kelenjar gondok dan kontrol produksi dan sekresi T3 dan T4. Adenocorticotropic hormone atau biasa disebut ACTH, itu mengontrol adrenal menghasilkan hormonnya. Dan prolaktin merangsang kelenjar dan mensekresiasi, memelihara korpus luteum dan sekresi progesteron. Gonadotropin hormone itu memproduksi follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Fungsi FSH yaitu merangsang pertumbuhan seks primer pada wanita, folikel pada ovarium, dan pada pria merangsang testis menghasilkan sperma. Fungsi LH pada wanita yaitu merangsang sekresi estrogen dan prosterogen. Pada laki-laki merangsang sistem sekresi testosteron. Berikutnya itu sistem kelenjar hipofisis atau master of gland. Hipofisis anterior endorphin memiliki efek mengurangi rasa sakit dan memicu perasaan senang, tenang atau bahagia. Hipofisis intermediate atau hipofisis tengah melepaskan hormon melanocyte stimulating hormone atau MSH yang berfungsi untuk mempengaruhi warna kulit dari setiap individu dengan merangsang produksi dan melepaskan melanin atau melanogenesis oleh sel-sel melanosit dalam kulit dan rambut. Yang berikutnya itu fungsi kelenjar hipofisis. Hipofisis posterior atau belakang, neurohipofisis, menghasilkan satu oksitosin yang berfungsi untuk merangsang kontraksi uterus saat persalinan dan pelepasan ASI.
Yang kedua yaitu antidiuretik hormon atau ADH, yaitu mengatur kadar air dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah. Fungsi kelenjar tiroid terletak di bagian anterior leher. Fungsinya itu berperan dalam proses metabolisme, pengertian kulit, pertumbuhan dan perkembangan tiroid, dan juga menghasilkan tiroksin, yaitu kalsitonin untuk mengatur kadar kalsium, hipotiroid yaitu kristinisme, kecerdasan kurang dan mixedema. Hipertiroid yaitu hipermetabolisme. Kelenjar paratiroid yaitu berisi 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan. Hormon yang dihasilkan adalah PTH atau part hormone, dan organ targetnya itu tulang, ginjal, dan GI tract. Fungsinya itu metabolisme kalsium dan fosfor, meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, meningkatkan absorpsi kalsium atau Ca di GI tract. Berikutnya, kelenjar adrenal. Terdapat 2 bagian, yaitu bagian korteks dan bagian medula. Yang pertama, bagian korteks. Mineral kortikoid, yaitu mengontrol kadar cairan tubuh dengan mensekresikan aldosteron, dan glukokortikoid, yaitu mengontrol metabolisme glukosa, protein, dan lemak, dan androgen, yaitu mengontrol ciri kelamin sekunder laki-laki. Dan pada bagian medula yaitu adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin atau norepinefrin, berfungsi mengatur kadar gula dalam darah, relaksasi otot polos pada tenggorokan sehingga melepaskan pernafasan, dan mengatur aktivitas jantung dan penyempitan pembuluh darah. Dan kelenjar berikutnya itu kelenjar pankreas, yaitu mempunyai fungsi endokrin dan eksokrin. Eksokrin yaitu enzim pencernaan, dan endokrin yaitu pulau Langerhans. Kelenjar pankreas mempunyai fungsi eksokrin dan endokrin. Fungsi eksokrinnya itu enzim pencernaan, dan fungsi endokrinnya itu pulau Langerhans. Pankreas mempunyai 3 sel, yaitu yang pertama untuk sekresi glukagon, dan untuk sekresi insulin, dan untuk sekresi somatostatin. Insulin dan glukagon berfungsi dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Somatostatin berfungsi menghambat sekresi insulin dan glukagon. Glukagon memiliki fungsi utama untuk meningkatkan kadar glukosa darah, yaitu melalui proses glikogenolisis, yaitu pertumbuhan glikogen menjadi glukosa. Yang kedua yaitu insulin, memiliki fungsi utama menurunkan kadar glukosa darah dengan cara meningkatkan difusi glukosa dalam sel. Yang kelenjar berikutnya itu testis. Testis menghasilkan androgen atau testosteron yang diproduksi oleh sel interstitial lining pada tubulus seminiferous. Fungsi testosteron adalah merangsang diferensiasi dan perkembangan alat genital darah pria, mengaruhi pembentukan sifat kelamin sekunder atau alat genital pria dan rambut, mulai dihasilkan pada saat janin 7 minggu dan berhenti pada saat bayi 1 bulan. Kelenjar berikutnya itu ovarium. Ovarium menghasilkan hormon estrogen dan
estrogen. Hormon estrogen dibentuk oleh sel granulosa folikel dan sel lutein corpus lutein. Hormon progesteron dibentuk oleh sel lutein. Estrogen dan progesteron mempengaruhi sifat kelamin sekunder wanita atau proses laktasi, penyiapan endometrium untuk menerima ovum. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan dari kelenjar-kelenjar dari sistem endokrin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.